Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Surat Al-Quraisy merupakan surat ke-29 dari segi turunnya. Surat ini turun sebelum surat At-Tin dan sesudah surat Al-Qari'ah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy merupakan surat ke-106. Surat ini tergolong surat pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja. Surat Al-Quraisy termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah. Di dalam kitab Al-Quran, surat Al-Quraisy menempati juz 30, tepatnya setelah surat Al-Fil. Selain surat Al-Quraisy, surat Al-Insyirah juga merupakan salah satu surat pendek di juz 30 atau juz amma di dalam Al-Quran. Surat ini menempati urutan ke-94. Di dalam surat Al-Insyirah, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa di setiap kesulitan itu akan diiringi dengan turunnya kemudahan-kemudahan. Al-Insyirah merupakan surat yang diturunkan di kota Mekkah atau Makkiyah ketika Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah ke kota Madinah dan masih tinggal di Mekkah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah memiliki beberapa persamaan. Kedua surat ini berisi kandungan tentang rezeki. Keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu yang pertama. Kedua surat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan rezeki untuk segala kebutuhan manusia. Kedua, dalam surat Al-Quraisy dijelaskan bahwa rezeki Allah akan diperoleh dengan usaha yang dilakukan oleh manusia, seperti berdagang. Adapun surat Al-Insyirah terdapat perintah memanfaatkan waktu yang sangat berharga bagi manusia. Yang ketiga, dalam surat Al-Quraisy dijelaskan bahwa rezeki Allah ada yang berupa hasil perniagaan, makanan, rasa aman, dan dijauhkan dari rasa cemas. Adapun
Di dalam surat Al-Insyirah disebutkan beberapa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain sikap lapang dada, sabar dalam berdakwah, diringankan dari beban yang terasa dalam berdakwah, diangkatnya Nabi Muhammad SAW, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penerapan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat dan berdaya guna sesuai petunjuk agama. Kedua, tidak bermalas-malasan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menjaga diri agar tidak melanggar norma agama saat berusaha sehingga hasil yang diperoleh halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mensyukuri hasil yang diperoleh walaupun itu sedikit yang diperoleh sesuai dengan petunjuk agama. Keenam, memanfaatkan hasil yang diperoleh dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Ketujuh, menggunakan hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan petunjuk agama. Apakah rezeki itu? Rezeki merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang di dunia maupun di akhirat. Rezeki Allah berarti hal-hal yang berguna bagi kehidupan makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki juga memiliki arti sebagai anugerah, yaitu anugerah atau pemberian Allah kepada makhluknya. Apa saja rezeki itu? Dalam Islam dikenal dua jenis rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, rezeki berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua. Pertama, material seperti air hujan, buah-buahan, pekerjaan, harta, dan semacamnya. Rezeki jenis ini diberikan kepada setiap manusia, baik orang mukmin maupun orang kafir. Dan kedua, non-material, seperti rasa cinta dan kebahagiaan, iman dan qanaah, dan semacamnya. Rezeki ini dikaruniakan kepada hamba Allah yang dicintainya. Dua, rezeki menurut cara mendapatkannya terbagi menjadi dua. Pertama, rezeki kasbi. Artinya, rezeki yang diberikan atau diperoleh lewat jalur usaha dan kerja. Rezeki jenis ini tidak mensyaratkan kualitas keimanan penerimanya, sehingga tidak jarang dijumpai orang yang ingkar kepada Allah tetapi hidupnya sukses. Kedua, rezeki wahbi adalah rezeki yang datangnya di luar prediksi manusia. Terkadang tidak memerlukan jerih payah untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, orang miskin bisa mendadak mendapatkan biaya haji tanpa disangka-sangka.